Izinkan saya, Puspa, memandu kegiatan ini selama beberapa waktu ke depan. Acara kali ini akan dibawakan oleh salah satu teman kami dari Orang Muda Katolik, yaitu Tatiana Rarasati, yang biasa dikenal dengan panggilan Tita. Beliau adalah salah satu anggota kuraktif dengan berbagai macam kegiatan yang sudah dilakukan. Dan pada malam hari ini kita mulai langsung dengan doa yang akan saya pimpin. Jadi kita mohon arahkan hati dan pikiran kita agar apa yang mau disampaikan nanti boleh berbuah manis bagi kita. Mari bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan atas kesempatan dan waktu yang telah Tuhan berikan sehingga kami boleh berkumpul di sini. Kami percaya Tuhan bukan sebuah kebetulan, kami boleh hadir. Kami yakin Tuhan bisa dengan kami. Sampaikan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu dan izinkanlah kami untuk merasakan ketenangan dan keheningan hanya di dalam nama-Mu. Berkatilah setiap pembicara kami, setiap apa yang kami lakukan, terlebih mentor pembawa pendalaman iman kami yaitu Tatiana Rarasati, agar apa yang disampaikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kemuliaan bagi-Mu sebab Engkau Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk Kak Tiana Rarasati, apakah sudah siap? Sudah. Baik, aku bantu. Aku bantu share ya. Oke, boleh dibantu. Kita akan mulai. Pertama, boleh di next, Puspa. Bapak, Ibu, saudara sekalian dalam kasih Kristus, selamat malam. Perkenalkan lagi, saya Tita, biasa dipanggil Tita, nama panggungnya. Dari OMK dan kemarin diminta oleh Puspa untuk membantu dalam pendalaman iman ini karena saya first timer, ini debut. Jadi semoga banyak hal yang bisa kita dalami dan pelajari bersama. Saya juga terbuka untuk setiap diskusi dan masukan nanti Bapak Ibu sepanjang proses pendalaman iman ini nanti. Tadi kita udah mulai dengan doa, jadi boleh ke next slide. Oke, Bapak Ibu, untuk tema hari ini, seperti yang di awal tadi, sebetulnya tema BKSN secara keseluruhan adalah Allah Sumber Harapan, aja gitu ya untuk seluruh rangkaian BKSN ini. Tapi secara khusus di minggu ini temanya adalah harapan kita untuk apa sih? Yang pertama adalah untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Sebetulnya ini adalah judul yang menarik. Kemarin pas saya dikasih panduannya, saya juga langsung, wah apa nih maksudnya mentalitas keagamaan palsu gitu ya. Sebetulnya yang dimaksud dari sini adalah respon terhadap situasi kita pasca pandemi COVID-19. Sebenarnya kalau mau bilang pasca, nggak pasca-pasca juga ya, karena masih terjadi, terutama kita di Jakarta masih banyak kasus sekarang. Apa sih masalahnya dengan COVID-19 ini? Yang jelas pertama kita kehilangan kontak yang fisik, kontak yang jelas terlihat dan terasa secara lahiriah tentang kedekatan kita dengan gereja. Sudah tidak jarang lagi ya kita jadi semakin pas awal-awal pandemi terutama sama sekali tidak pernah misa offline, tidak menerima ekaristi secara fisik. Nah, ada gap, ada apa ya, kesenjangan itu yang membuat mempengaruhi kegiatan dan dinamika keagamaan kita. Nah, di situ kemudian pertanyaannya, apakah hidup kita masih kita ini masih mendalami, masih mengimani keagamaan kita, religiositas kita, atau itu semua hanya ritual-ritual belaka yang kemudian disebut sebagai mentalitas keagamaan palsu tadi. Jadi
bagaimana kita sekarang, apakah kita sudah setia dalam pelaksanaan kegiatan kita, apakah kita setia betul menghidupi iman kita, bukan hanya sekedar ritus-ritus, dan apakah kita tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mencintai sesama kita dalam situasi yang tidak mudah ini. Jadi kurang lebih pendaman iman hari ini akan membahas seputar isu-isu itu tentang kehidupan keagamaan kita, apakah itu real, apakah itu hanya palsu gitu. Kalau anak-anak generasi saya lahir tahun 2000, kami nyebutnya apakah itu untuk konten aja gitu. Karena kalau konten kan yang tampil di media sosial tapi belum tentu kehidupan aslinya begitu. Ini yang mau kita angkat pada hari ini. Nah, untuk memulai kita akan membaca sebuah teks kitab suci, hanya 3 ayat. Apakah Bapak Ibu ada yang bersedia untuk membacakan? Mungkin 2 orang saja, jadi 1 orang ayat 4 dan 5, dan 1 orang lagi ayat 6. Ini dari Amos, bab 5 ayat 4 sampai 6. Boleh silakan Bapak, Ibu, dan atau teman-teman sekalian. Saya sungkan kalau nunjuk soalnya. Boleh Bapak, Ibu, dan teman-teman yang bersedia untuk membacakan ayat 4 dan 5. Saya baca ayat 4 ya, boleh? Boleh, Pak. Terima kasih. Saya baca ya. Ya, silakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Baik. Silakan lanjutkan, Pak. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasukkan keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pak Harun ya. Terima kasih Pak Harun untuk terima kasih. Dari ayat tadi, dari kop kecil yang kita baca tadi dari kitab Amos, ada beberapa hal menarik ya yang bisa kita dapatkan. Mungkin untuk pertama, sebelum kita betul-betul masuk menyelam ke dalam makna teks ini, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa membantu saya. Kira-kira dari teks tadi, Puspa boleh tolong dikembali. Yang pertama, mungkin coba kita lihat dulu apa sih yang sebetulnya diminta Tuhan dari kaum Israel supaya mereka hidup. Jadi konteksnya ini Nabi Amos sedang bicara ke umat Israel. Nabi Amos sebagai penerus pesan dari Tuhan. Apa sih kira-kira yang boleh di next ke slide 8? Ini ada sedikit hint Bapak Ibu dan teman-teman tentang apa sih yang sebetulnya Tuhan minta dari bangsa Israel melalui Nabi Amos. Jadi yang pertama dalam perikop ini, Tuhan meminta umat Israel untuk mencari Tuhan, untuk kembali mencari Tuhan ketika mereka sedang dalam kesulitan. Kenapa harus cari Tuhan? Supaya mereka terus hidup. Di sini kan di bab 5 ayat 4, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, lalu pertanyaan kedua, lalu di dalam perikop ini ada Tuhan mengatakan ada tempat-tempat ya, di sini disebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk didatangi.
untuk dikunjungi oleh umat Israel. Boleh di next, Puspa? Yes. Nah, ini adalah tempat-tempat yang dilarang di teks ini. Jangan mencari jangan pergi ke Gilgal. Gilgal itu di utara ada kerajaan besar, lalu ada Gilgal juga, itu tempat kota besar, pusat peradaban, dan di selatan ada Beersheba, di situ adalah perbatasan, daerah perbatasan di selatan. Ini adalah kota-kota besar, kira-kira kalau kita ya Jakarta gitu ya. Pusat peradaban besar sekali. Dan justru di dalam pusat-pusat peradaban itu yang dilarang Tuhan untuk datang. Nanti lebih lanjutnya kenapa kita akan membahas di berikutnya, tapi yang jelas Tuhan malah tidak menyuruh umat Israel untuk datang ke tempat-tempat yang terkenal, tempat-tempat besar, tapi Tuhan malah bilang carilah aku. Nah, lalu pertanyaannya kenapa kita nggak boleh ke sana? Ada apa memangnya di sana? Lalu selanjutnya yang di ayat 6, di sini ada kayak apa ya, sebuah konsekuensi kalau kita datang ke Betel, apa yang akan terjadi di sana gitu ya, atau dalam arti lain apa sih yang akan terjadi di Betel, dan kenapa Tuhan melarang kita ke sana. Nah, di sini boleh di next, Muspa. Yes. Di sini digambarkan yang akan terjadi di Betel itu ada api yang menyerang, di mana api itu memakan kota itu habis dan nggak bisa dipadamkan. Nah, boleh di next lagi. Nah, dari teks-teks kitab suci tadi, ada beberapa hal menarik yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita refleksikan. Mungkin saya akan memulai pertama dengan konteks perikop. Jadi Amos bab 5 ini menceritakan keadaan umat Israel waktu sedang dalam keadaan sulit, khususnya ketika sedang berperang. Jadi keadaannya lagi ada perang waktu itu, dan Israel ini terpukul mundur. Sehingga mereka ini banyak yang meratap. Jadi di bab 5 kalau Bapak Ibu baca perikopnya secara keseluruhan, bab 5 ini bisa dibilang, Amos bab 5 ini bisa dibilang sebuah tulisan ratapan umat Israel terhadap kondisi mereka. Kalau anak sekarang bilangnya ngeluh ya, mengeluh, nyambet gitu kan. Jadi konteksnya bab 5 Amos itu adalah sambatan, adalah ratapan kaum umat Israel. Nah, lalu di ayat 4, 5, 6 ini Nabi Amos menyampaikan pesan dari Tuhan, seakan-akan bilang, ya udah kalau kamu mau keluar dari keadaan sulit ini, dan keadaan sulitnya kan adalah masalah hidup atau mati kan waktu itu perang, yang harus kamu lakukan adalah mencari Tuhan. Nah, di sini yang menarik lagi adalah kata-kata yang disampaikan adalah carilah aku. Aku di sini maksudnya Tuhan secara personal menunjukkan diri. Jadi kalau Bapak Ibu ingat tadi, bukan ada dua kan, carilah aku, lalu kedua carilah Tuhan. Jadi bukan Nabi Amos mengatakan Tuhan, menyampaikan Tuhan dari orang ketiga sebagai lo cari dia gitu kan kalau anak sekarang, tapi lo cari gue. Artinya Tuhan betul-betul datang dan menunjukkan diri. Artinya Tuhan ingin membangun relasi secara personal. Nah, disinilah kita masuk ke poin yang saya tulis di terakhir yang di bawah itu. Siapa sih Tuhan yang kita cari? Tuhan yang kita cari itu adalah Tuhan yang sangat murah hati, Tuhan yang sangat mau menunjukkan diri kepada umatnya, dan dia yang datang ke kita gitu, dia yang menyatakan diri, dan dia bilang ini loh aku gitu. Jadi relasi apa yang kita cari
kepada Allah itu bukan relasi yang kayak apa ya, cuma kita datang ke kantor, absen, setor muka, selesai gitu. Tapi ada sebuah relasi personal di mana kita bisa ngomong sama Tuhan tuh ya pakai aku kamu gitu. Kalau kita anak, nah kenapa kita perlu relasi yang sedalam itu dengan Allah? Karena keselamatan hanya bisa datang dari Allah. Jadi di sini lagi-lagi kita diingatkan untuk dalam setiap keadaan sulit, setiap masalah, apalagi hidup dan mati, ya hanya ada satu tempat kita pergi, yaitu Allah sendiri. Gimana caranya kita mendapat keselamatan itu? Apakah cukup hanya dengan berdoa, dengan menjalankan ritual-ritual? Enggak. Kita itu semua cukup dengan punya relasi yang personal dengan Allah. Boleh di next. Boleh di next. Kembali ke yang tadi, oke, thank you. Kembali ke yang tadi tentang 3 kota yang disebutkan dalam perikop tentang Betel, Gilgal, dan Beersheba. Jadi secara umum, karena itu kota-kota besar ya, di sana juga masih terjadi penyembahan dewa-dewi. Jadi nggak semua orang di sana itu menyembah Allah. Padahal ketiga kota itu kan kota besar ya, dan mereka punya makna religius. Yang pertama adalah Betel, itu adalah tempat pertemuan Yakub dengan Tuhan. Jadi Betel itu punya makna historis tertentu, yaitu dia bertemu, ada Yakub yang pernah bertemu dengan Tuhan di situ. Nah, lalu Gilgal itu adalah pusat peradaban, dia awal kota Kanaan. Dan yang kedua ada Beersheba yang pernah menjadi tempat kediaman Abraham dan Yakub. Nah, jadi tempat-tempat ini sebetulnya kalau mau dibilang adalah tempat-tempat yang cukup berkesan gitu untuk orang Israel. Misalnya kalau kita sekarang mungkin seperti Roma, seperti Vatikan, Yerusalem gitu ya, di konteks zaman kita sekarang. Nah, kota-kota ini punya makna sedemikian rupa. Orang-orang itu ada berbagai macam, jadi orang yang percaya kepada Allah dan yang tidak. Yang percaya kepada Allah pun datang ke sana untuk beribadah, gitu ceritanya. Nah, tapi orang-orang di sana, maaf ini putus seperti apa tadi PowerPoint-nya. Orang-orang di sana tidak sepenuhnya betul-betul melakukan ibadah. Jadi ketika mereka, maksudnya ibadah dan yang dalam arti membangun relasi personal dengan Allah. Jadi ketika mereka beribadah, ya mereka beribadah untuk dirinya aja, untuk ritual saja, tapi tidak betul-betul punya relasi yang dalam tadi, seperti yang kita bahas di poin sini. Lagi-lagi Tuhan, maka kesimpulannya adalah perikop ini mengingatkan kita untuk betul-betul mencari Tuhan dalam keadaan, terutama keadaan sulit, karena hanya Tuhan tempat kita mendapatkan keselamatan, dan keselamatan itu tidak cukup hanya dengan nilai historis, hanya dengan ritual, tapi juga dengan membangun relasi yang personal. Boleh di next. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi sharing. Apakah kira-kira ada Bapak Ibu atau teman-teman yang mau mulai untuk sharing
kira-kira apa perasaannya ketika membaca dan mendengarkan ayat ini, lalu mungkin bercerita tentang kondisi ya iman selama pandemi ini, bagaimana perubahannya, bisa juga tentang aksi apa yang mau dilakukan sekarang setelah mendengarkan ayat ini. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman. Aku mau tanya, situ belum jelasin. Amos itu siapa sih? Ngapain sih dia ngelarang-ngelarang? Ngapain sih urusannya rumpi banget? Orang mau ke dari mana Gilgal, kan terserah orang. Kok pakai rumpi banget dia ngelarang-ngelarang? Dia itu siapa? Si Amos itu siapa? Tukang kue, gitu loh. Kerjanya di mana? Di Jakarta, di Bandung. Kira-kira bisa dikasih penjelasan nggak? Terima kasih, Tita. Oke, terima kasih Pak Paulus untuk pertanyaannya. Ya sejauh yang saya baca, Amos itu kan seorang nabi pilihan Allah dalam di masa Israel sulit itu ya. Ya jadi pada zaman itu nabi adalah orang yang punya relasi khusus dengan Allah. Jadi orang yang bisa berbincang-bincang gitu ya dengan Allah. Dan di situ dia bisa dalam perbincangan dengan Allah itu kan pasti Allah menyampaikan hal-hal yang misalnya ya Allah itu kan salah satu sifatnya adalah penuh kasih dan dia ingin supaya umatnya semua selamat. Nah, lewat nabi-nabi inilah Allah itu menyampaikan kayak apa ya, semacam orang tua menyampaikan ke anaknya gitu ya, kayak kamu gini dong gitu, yang baik tuh gini loh gitu. Nah itu melalui Amos karena nggak semua orang bisa mendengarkan Tuhan. Jadi kan kalau Amos bicara dengan bahasa manusia gitu, jadi dia semacam translator gitu ya. Sorry. Oke, sorry, saya lanjutkan. Jadi konteksnya Amos itu sebagai perantara Tuhan, perantara apa yang ingin Tuhan sampaikan ke manusia. Lalu tadi pertanyaan Pak Paulus tentang siapa sih manusia itu? Siapa sih Amos itu kok bisa nyuruh-nyuruh ya, bisa ngelarang-ngelarang gitu. Sebetulnya kalau mau dibilang larangan, ya nggak ngelarang-ngelarang banget dalam arti namanya manusia, saya merasa apalagi saya anak muda gitu ya, kalau dilarang ya dilarang aja, saya belum tentu dengerin gitu. Tapi itu adalah sebetulnya anjuran, sebetulnya adalah saran dari apa yang baik yang Tuhan sampaikan pada masa itu gitu. Dan kan kitab suci ini ditulis dengan gaya bahasa tertentu. Jadi nggak semua hal di dalam kitab suci itu bisa diartikan secara literal, secara saklek gitu ya, secara saintifik. Kalau A, B, C gitu. Biasanya kitab suci ini dituliskan dengan gaya bahasa yang bentuknya puitis, bentuknya prosa. Jadi kita perlu mendalami lagi konteksnya apa gitu. Jadi kalau kembali lagi ke apa yang disampaikan Amos, memang bentuknya larangan, tapi itu bukan semata-mata larangan dalam arti hukum. Kalau hukum di Indonesia misalnya mencuri itu salah, kena penjara hukuman sekian tahun gitu. Tapi yang ditulis di sini sebetulnya adalah sebuah anjuran yang berasal dari keinginan Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi bentuknya lebih ke anjuran sih, lebih ke saran, lebih ke seperti orang tua nasehatin anaknya, lebih begitu sih.
Halo, Tita. Oke, mungkin Kapita jaringannya ya, Kalau sudah bisa. apakah suara saya apakah suara saya terdengar? Tidak, Tita baru sekarang terdengar. Tadi terputus. Ya, Bapak Ibu, tadi Tita sudah, bukan Tita dong, Tatiana sudah memaparkan, ya. Coba ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan dari apa yang Suara saya dipaparkan itu. Silakan Bapak Ibu. Paulus menambahkan dong, Paulus jangan bertanya terus. Ayo Paulus, menambahkan. Pak Joli mungkin bisa menambahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau sharing, silakan. Oke, coba ya Tante Rosita. Bapak Ibu coba aku luruskan sedikit gitu. Mungkin Kapita masih di perjalanan gitu, jadi mohon maaf. Ada trouble sedikit. Sejauh bacaan yang sudah saya baca di buku dari KKS ya, saya sempat baca sedikit perikopnya. Yang saya tangkap ini adalah karena temanya ini Allah sumber harapan, dan itu tuh benar-benar menurut saya, menurut anak muda gitu, relate juga ya dengan keadaan kita saat ini yang kita tahu kita dirundung pandemi dari tahun 2020 ya, sampai saat ini juga masih harus pakai masker dan lain sebagainya. Pasti ada rasa yang namanya situasi yang berbeda dari sebelumnya. Ada peralihan dari yang biasanya ketemu orang, dari yang biasanya bisa gampang sentuhan sama orang ke gereja, bisa dengan mudah tanpa harus sesuai dengan label nomor gitu, repot pasti kan kadang ke gereja. Jadi kita ngerasa kayak, aduh ini apa sih gitu, ini sesuatu yang baru dan membuat kita pasti perlu adaptasi lagi dengan hal tersebut. Hal itu juga ternyata sudah ada dari zamannya zaman di perjanjian lama ya ini ya, perjanjian lama, perjanjian baru nih maksudnya. Lalu yang saya tangkap adalah mungkin sebagian kita juga ternyata yang apa yang sudah kita alami saat ini juga ternyata sudah pernah dialami di zaman-zaman sebelumnya, di mana yang membuat kita monoton, membuat kita melakukan kegiatan yang baru, pasti membuat menjadikan diri kita itu sulit untuk beradaptasi dengan hal-hal yang terjadi gitu. Sama halnya dengan Amos yang mungkin malah menggeserkan nilai iman yang sesungguhnya gitu. Kadang kita sudah terbiasa dengan new normal, kita terbiasa ibadah di rumah, kita terbiasa dengan segala sesuatu yang berjarak gitu ya dari orang lain, ternyata malah membuat kita malah menggeser makna iman itu sendiri. Mungkin apakah di sini Bapak, Ibu, Om, Tante, Oma, Opa, dan rekan-rekan sekalian pernah merasakan hal itu? Merasa bahwa ternyata new normal ini menjadikan aku tuh bukan pribadi yang dekat sama Tuhan sungguh-sungguh gitu ya, gayanya aja gitu ke gereja atau lewat Zoom dan lain sebagainya, tapi ternyata ya hatinya juga bukan untuk Tuhan gitu. Ya karena memang sudah, entah karena memang sudah terbiasa tergerus dengan situasi, atau mungkin memang belum bisa beradaptasi dengan situasi tersebut sehingga rasanya mentalitas iman kita masih, kasarnya adalah masih belum bertumbuh gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memaparkan pengalaman pribadinya terkait dengan apa yang sudah kita baca pada renungan hari ini. Puspa, saya dengar kabar di saat gereja berbuka diri, banyak OMK, bukan OMK, anak muda generasi baru ini, banyak yang kurang begitu antusias untuk beribadah ke gereja. Entah alasannya apa, saya kurang jelas. Tetapi kalau bagi orang tua seperti saya,
justru lebih merindukan kehadiran Kristus di gereja. Kita lebih sering, lebih ingin ketemu Yesus dalam Ekaristi. Apakah itu generasi muda, mengapa mereka tidak antusias pergi ke gereja? Apakah mereka melupakan kebaikan Tuhan, atau mereka mempunyai nilai atau pandangan tersendiri atas kejadian COVID-19 ini? Mohon bisa diberi sedikit gambaran begitu. Bagi saya yang orang generasi yang lebih tua, rasanya kurang begitu ini. Menyayangkan lah kalau memang terjadi hal seperti itu. Terima kasih, Puspa. Baik, terima kasih Pak Harun atas pertanyaannya. Saya senang sih dengarnya, karena sebagai anak muda juga saya jadi merasa tersentuh gitu ya. Tapi yang perlu kita ketahui bersama adalah kita sebagai manusia memang tidak bisa mengeneralisasikan segala sesuatu gitu. Karena saya pun sebagai anak muda juga rasanya nggak nyaman aja gitu Pak kalau kita ibadah di rumah gitu, karena kan apa gitu, karena apalagi saya senang gitu. Saya juga tergabung dalam pelayanan di gereja, saya Mazmur, saya juga ikut kur gitu. Jadi berasa sekali kan kalau kita nggak ikut pelayanan-pelayanan seperti itu, rasanya kosong sekali gitu. Jadi tidak semua anak muda seperti itu, tapi juga tidak semua muda seperti itu. Sebetulnya kepada ada beberapa orang yang memang tertarik untuk ya seperti ini saja. Tapi ada juga beberapa hati ya, saya menyimpannya beberapa hati yang memang panggilannya memang untuk mendengarkan Tuhan, untuk lebih detailing sama Tuhan. Sebetulnya ya balik lagi ke masing-masing orang. Mungkin karena sudah tadinya memang senang banget pelayanan gitu, tapi ya karena pandemi ada rasa ketakutan dan kekhawatiran yang masih sampai saat ini sulit dihadapi, sehingga mereka memutuskan ya udahlah di rumah aja, nggak usah ke gereja gitu. Dan mungkin dengan dia di rumah dia lebih menemukan jati dirinya dengan Tuhan gitu, yang setiap hari jadi lebih bisa berdoa. Dulu saya sejak pandemi awal-awal saya kan jadi nggak bisa ke gereja, tapi ternyata saya menemukan cara baru yang diajarkan oleh mama saya sendiri, kalau ternyata tuh ada doa kerahiman setiap jam 3 sore, dan itu kan tidak pernah terpikirkan oleh saya. Jadi ada ada kegiatan baru, ada hal-hal baru yang ternyata bisa saya lakukan di rumah. Begitu juga mungkin om, tante, dan ibu-ibu sekalian gitu. Mungkin dengan di rumah aja jadi banyak aktivitas yang tadinya kita nggak bisa jangkau, ternyata bisa terjangkau juga. Jadi tergantung bagaimana melihat hal tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Itu jawaban saya, Pak Harun. Ya, terima kasih Puspa. Bagus sekali. Ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan, saya ada tambahan mungkin untuk pertanyaan Pak Harun. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak, itu menarik sekali. Kebetulan saya ini sedang bekerja sebagai peneliti dan bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya Muslim gereja Indonesia. Di sini saya meneliti tentang aktivisme digital kaum muda. Jadi memang fokus studi saya ini peneliti, masih mahasiswa tapi sudah meneliti tentang kaum muda dan kehidupan beragama. Nah, mungkin ada satu referensi bacaan kalau Bapak Ibu tertarik. Ada teori yang dicetuskan oleh Ninian Smart tentang 7 Dimensions of Religion, 7 dimensi beragama. Jadi menurut Ninian Smart ada 7 hal dalam beragama. Yang pertama ritual. Jadi aksi-aksi, tindakan-tindakan yang terus dilakukan kalau kita misalnya pergi ke gereja misal setiap minggu, doa dengan tanda salib gitu ya. Lalu kedua ada material. Material itu seperti gerejanya, tempatnya, gitu, Gua Maria. Lalu ada sosial, people and roles. Jadi sosial tuh orang-orangnya, bagaimana relasi kita di masyarakat atau di lingkungan gereja tersebut. Lalu ada experience yang didapat.
Lalu di atas itu ada cerita-cerita mythological, jadi cerita tentang Alkitab, jadi kisah-kisah Santo-Santa, kisah Alkitab. Lalu di atasnya ada ethical, masalah rules and guidelines, jadi tentang apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk. Lalu lebih atasnya lagi ada doktrinal, jadi apa yang inti imannya. Nah, dari 7 dimensi beragama itu, yang bertahan itu hanya 3, dalam arti yang tidak pernah berubah itu hanya 3, yang mythological, jadi cerita tentang kitab suci, Santo-Santa, lalu yang ethical tentang ajaran-ajaran apa yang baik dan benar, dan yang ketiga tentang doktrinal. Nah, selebihnya itu sangat fluid tergantung kondisi masyarakat di saat itu. Memang pada masa ini kita mengalami masa yang sangat krusial, yang sangat sulit, karena terjadi perubahan antara visual, material, sosial, eksperiental itu dari yang tadinya fisik menjadi digital. Nah, disitulah masalah kenapa anak muda sekarang kalau dipikir kenapa tidak tertarik ke gereja. Memang betul, Pak Harun, secara statistik sudah menurun jumlah anak muda yang ingin ke gereja secara fisik. Tapi apakah mereka jauh di dalam hati tetap menginginkan beragama, tetap merindukan? Itu iya masih. Buktinya konten-konten TikTok, Instagram itu masih aja tentang agama. Banyak kok followers-followersnya Romo-Romo di TikTok, di Instagram. Jadi anak-anak muda itu sebetulnya masih terus mencari Tuhan. Tapi mungkin terbatas karena kondisi zamannya sudah tidak lagi, lebih ke itu sih. Jadi mungkin tantangannya adalah bagaimana kita tantangan zaman sekarang, gimana caranya membuka. Jadi itu kalau tambahan dari saya, semoga berkenan. Ya, terima kasih. Sungguh berkesan bagi saya. Jadi semoga memang begitulah. Zamannya berubah, bentuknya juga beribadah dan beriman itu mungkin ada sedikit perubahan juga untuk menyesuaikan zamannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kita. Terima kasih atas pertanyaannya untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin kita mau lanjutkan sesi tanya jawab ini Kak Tita atau gimana? Boleh, terus Pak, mungkin satu lagi ya. Oke, mungkin mau ada atau kalau ada yang Tatiana, suaranya tidak jelas. kalau sekarang apa sudah lebih baik, Ibu? Semoga lebih terdengar suaranya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Bapak Ibu terkait hal ini. Kalau belum, mungkin masih belum terpikir kali ya. Gak apa-apa. Saya akan pause sedikit ya. Kita akan memaparkan sedikit. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin pandemi menggiring kita ke arah yang menggeser kita ke arah yang membingungkan gitu ya. Mau ngapain sih, ini kita di rumah aja, kita masih belum bisa ngapa-ngapain. Tenang aja Om Tante ya. Karena sebentar lagi saya sudah mengundang teman-teman saya dari tim acara BKSN Paroki Kelapa Gading untuk memaparkan agenda mereka, kegiatan apa yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Paroki Kelapa Gading, sehingga ini bisa menjadi sarana dan pilihan buat Om Tante semua untuk berkegiatan walaupun cuma di rumah aja. Mungkin boleh tim acara ada yang bisa tersambung kah? Kalau sudah bisa mungkin boleh lambaikan tangan ke kamera. Halo Bapak Ibu, Pak, kedengeran? Ya, kedengeran. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Ivan dari seksi acara dari kegiatan BKSN pada tahun ini. Saya izin share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya.
Nah, pada tahun ini dari kami panitia BKSN Paroki Kelapa Gading mengusung tema bertahan. Bertahan ini akronim dari berpegang teguh pada pengharapan. Ini juga sejalan dengan tema BKSN dari KAJ juga di tahun ini. Nah, pada kegiatan-kegiatan BKSN pada tahun ini kita ada dua jenis. Yang pertama ini adalah competition series, sama ada event series. Nah, competition series kita ini ada 6, ada lomba narasi bahasa isyarat, lomba tutur kitab suci, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing juga, karena ini juga di tahun lalu juga diadakan, lomba membawakan Amsal, lalu juga ada lomba video fasilitator di tahun lalu juga ada, lalu ada pop challenge sama foto pertemuan di KSN, lalu ada event seriesnya seminar sama talk show. Nah, untuk competition series ini kita juga sejalan dengan KAJ gitu. Jadi beberapa lomba dari competition series ini selain akan dilombakan di tingkat paroki, juga akan nanti kita mengirim perwakilan untuk berlomba di tingkat dekanat dan KAJ. Saya akan jelaskan satu persatu. Mungkin yang pertama yang saya akan jelaskan adalah lomba narasi bahasa isyarat. Ini termasuk dalam bertahan competition series. Nah, lomba bahasa isyarat ini memiliki tujuan memberi kesempatan kepada umat KAJ untuk bisa bernarasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, peserta lombanya ini adalah semua umat tunarungu Paroki Kelapa Gading KAJ dan berusia 16 tahun ke atas. Nah, waktu pendaftarannya ini 1 Agustus sampai 12 Agustus. Jadi sebentar lagi, ini yang paling pertama akan tutup. Kenapa sampai 12 Agustus? Karena di tanggal 13 Agustus itu akan ada technical meeting dengan KAJ. Technical meetingnya itu nanti akan menjelaskan mengenai gimana sih lombanya, dan nanti akan diminta untuk membuat video membawakan kitab suci dengan bahasa isyarat, nanti akan dijelaskan di technical meeting tersebut. Gitu. Nah, bagi mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui umatnya atau tetangganya atau siapanya yang masuk ke dalam umat Paroki Kelapa Gading, boleh mendaftarkan di link berikut. Nah, linknya akan sama semua nanti. Jadi satu link ini ketika diakses di dalamnya akan bisa mengakses link-link yang lain. Nah, selanjutnya ada lomba tutur kitab suci. Mungkin tidak asing, tidak jauh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Lomba tutur kitab suci ini itu saya akan share screen yang lainnya. Nah, pada lomba tutur kitab suci itu lombanya itu menceritakan kembali perikop kitab suci dengan bahasa sendiri secara lisan. Jadi di sini akan ada beberapa perikop-perikop pilihannya nanti. Orang diminta untuk membacakan semacam menceritakan kembali. Pesertanya ada 4 kategori, ada kategori anak-anak, remaja 1, remaja 2, sama dewasa. Nah, lokasinya berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu akan dilaksanakan secara online, jadi kumpulin video. Nah, kalau sekarang ini kita akan menyelenggarakannya secara offline di tanggal 3 September. Lalu ini ada ketentuan teknisnya, durasinya 5-10 menit, lalu membawakan 1 perikop kitab suci, nanti ditampilnya tanpa alat peraga, berpakaian rapi, gitu, dan juara satunya akan menjadi perwakilan paroki untuk tingkat dekanat dan keuskupan. Ini nanti untuk slide-nya atau untuk e-booklet-nya akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian, jadi bisa dibaca kembali lengkapnya nanti. Ini ada banyak pilihan perikopnya, silakan dipilih salah satu. Lalu ini indikator penilaiannya, penampilan, pemahaman cerita, teknik bertutur, dan pesannya. Ada contohnya juga, nanti juga bisa dilihat di link berikut, nanti akan dibagikan bookletnya, dan ada biaya pendaftarannya Rp15.000. Technical meeting-nya akan 30 Agustus.
Itu. Dan untuk lomba berikutnya ini yang sedikit baru nih di tahun ini, yaitu lomba membawakan Amsal. Nah, lomba membawakan Amsal ini eh, pesertanya ini sasarannya untuk anak-anak 4-8 tahun sama umat tunanetra 16 tahun ke atas. Nah, eh, membawakan Amsal ini itu gimana sih lombanya? Jadi lombanya ini kayak harus menyampaikan perikop Amsal yang telah dihafalkan agar meningkatkan semangat partisipasi. Itu tujuannya. Jadi kayak berbeda dari lomba tutur, kalau tutur itu kan harus menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Jadi semacam bercerita kembali. Nah, kalau membawakan Amsal ini, si anak tersebut harus membacakan, bukan membaca, harus menyebutkan ayat-ayat di Amsalnya dengan presisi. Jadi harus sesuai dengan kitab suci. Dilakukan secara offline juga pada tanggal 3 September. Lalu kurang lebih sama tanpa alat peraga, lalu harus menghafal perikop Amsalnya, membacakannya nanti juga dengan senatural mungkin gitu. Jadi menggunakan intonasi supaya seakan-akan kalimat tersebut tuh berasal atau dibuat oleh anak tersebut gitu. Karena kutipan-kutipan Amsalnya pun kayak kutipan-kutipan kata-kata bijak seperti itu. Ini ada pilihan Amsalnya berbeda tunanetra sama yang anak-anak. Ini faktor penilaiannya. Lalu pendaftarannya juga sama, di link yang sama juga nanti akan ada. Nah, lalu ada juga lomba-lomba lainnya. Lalu kita juga ada lomba video fasilitator sama seperti tahun lalu. Jadi para fasilitator lingkungan atau fasilitator di paroki Kelapa Gading ini bisa membuat sebuah video mengenai salah satu topik dari 4 topik di bulan BKSN ini, lalu bisa di videoin. Nah, nanti videonya one take dan akan nggak boleh di-cut, jadi one take, nggak boleh dengan musik. Videonya video raw dan nanti akan diupload di YouTube. Untuk jelasnya nanti akan dibagikan e-pocketnya. Lalu juga ada lomba foto pertemuan lingkungan PI. Ini nanti lombanya kayak ya setiap pertemuan lingkungan boleh difoto, lalu fotonya itu boleh dipost di Instagram, ada ketentuannya, ada captionnya, ada harus tag berapa orang, sama tag akun dari paroki Kelapa Gading, sama juga akun K3S punyanya Keuskupan. Nanti akan dipilih pemenangnya. Pemenangnya akan ada pemenang paroki, juga ada pemenang di Keuskupan. Dan lombanya ini pemenangnya akan diumumkan setiap minggu. Lomba Hope Challenge ini mirip kayak lomba pertemuan. Kalau tadi foto pertemuannya, kalau Hope Challenge ini kayak boleh di-post di Instagram, kayak apa sih yang didapatkan gitu, atau inspirasi apa yang didapatkan dari kitab suci atau bacaan di minggu itu gitu, dari topik pembahasan BKSN di minggu itu. Lalu kita juga ada bertahan event series. Pertama ini ada event seminar. Event seminar ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 September tahun 2022. Akan dilaksanakan secara offline dan online dengan tiket pendaftarannya 50.000 dan kuota terbatas. Jadi kalau mau ikut offline harus cepet-cepetan supaya masih masuk ke kuotanya. Akan diselenggarakan dari jam 9 sampai jam 12 di Aula Gereja Lama Kim Taigol. Dan pematerinya ada Romo Joseph Susanto dengan pembawa acaranya Kak Xiaomi. Nanti pendaftarannya akan kami buka di tanggal 20 Agustus sampai tanggal 8 September. Jadi ditunggu saja. Ditunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, selain seminar series, kita juga ada talk show. Talk show ini nanti akan ada di akhir bulan September. Ini akan menjadi puncak dari bulan BKSN ini.
Nanti tanggalnya sejauh ini akan diselenggarakan pada tanggal 24 September, lalu pukul 9 sampai 12 di Aula Gereja Lama juga, dan narasumbernya sejauh ini mungkin akan Romo Ramabayu. Cuman nanti ditunggu saja info berikutnya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman acara yang lain atau dari Pak? Oke, terima kasih Bro Ivan atas pemaparannya. Mungkin Om Tante yang punya pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, boleh ditanyakan. Atau nanti mereka bisa akses linknya di mana? Iya, mungkin nanti mereka Bapak Ibu sekalian mau akses linknya dan mau coba lihat lagi. Nanti linknya akan ada kita share link tree-nya. Tadi di dalam link tree itu nanti akan ada pendaftarannya, buklet-bukletnya nanti kita akan masukkan ke link tree-nya. Ini link tree-nya coba aku share screen lagi. Nah, jadi di link tree ini nanti akan kita masukkan buklet dan masukkan link pendaftarannya. Nah, kalau misalkan kita upload link pendaftarannya sesuai dengan tanggal pendaftarannya. Jadi kalau sejak hari ini Bapak Ibu cek, baru akan ada link menuju pendaftaran dari narasi bahasa isyarat. Gitu. Akan kita update terus sesuai waktunya, sesuai dari mulai buka pendaftarannya, ada yang di akhir bulan ini dan awal bulan depan. Oke, mungkin Om Tante yang mau ikut ini atau mau mungkin mengajak orang-orang sekitarnya yang dirasa kayaknya cocok nih ikut ini, boleh di scan aja barcode-nya. Untuk agenda lainnya bisa dipantau terus di IG Paroki Kelapa Gading, betul ya? Atau gimana? Iya, di IG OMK kita akan post, lalu di IG Paroki mungkin kita akan post juga. Om Tante semua punya Instagram kan ya? Nggak mungkin lah ya. Om Tante nih terlihat seperti sangat gaul gitu, jadi nggak mungkin nggak main Instagram lah ya. Pasti. Oke. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Selamat malam, saya Fang. Saya ingin bertanya mengenai lomba foto PI lingkungan. Untuk tahun lalu diselenggarakan melalui via Zoom, ya, maksudnya online lah. Untuk tahun ini apakah bisa online atau offline diperkenankan? Sekian, terima kasih. Maksudnya untuk itu ya, Pak, kegiatan pendalaman iman itu sendiri ya, Tante? Iya, iya. Untuk kegiatan pendalaman iman, apakah diperkenankan foto PI dalam kesempatan offline atau harus online seperti tahun lalu? Tahun lalu kan ada kegiatannya semuanya online ya, via Zoom. Mungkin sebenarnya nggak masalah sih, Tante, kalau misalnya emang dari lingkungannya itu menyelenggarakan sepakat secara online ataupun offline, itu nggak masalah sih. Dari kami juga kalau online juga nggak apa-apa, kalau offline juga nggak apa-apa, seperti itu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Untuk akses yang bertanya IG Paroki Kelapa Gading itu apa sih? Tadi saya sudah sampaikan di kolom komentar. Mungkin Om Tante boleh lihat dulu, lalu di follow. Karena ada banyak sekali mahakarya dari anak-anak muda yang sudah dengan susah payah ya, membuatnya jadi bisa dilihat bersama-sama hasilnya seperti apa, dan yang pasti di follow supaya tidak tertinggal informasinya ya. Betul Bro Ivan?
Benar sekali, karena ada banyak sekali info-info tentang BKSN maupun acara-acara paroki di sana. Baik. Oke. Mungkin belum ada pertanyaan detail hari ini, tapi mungkin lain waktu bisa dihubungi kemana? Nanti di Ibu Kleti ada kontak personnya, itu juga bisa dihubungi lewat sana untuk mempertanyakan soal lomba-lombanya atau enggak juga bisa ditanyain ke IG OMK juga bisa, mau tanyain ke KKS juga bisa, ditanyain ke Puspa juga bisa. Oh boleh. Bisa ditanya kemana aja, jadi jangan Bapak Ibu jangan takut untuk bertanya kalau ada kebingungan. Oke, jangan takut bertanya ya, karena banyak jalan menuju Roma, menuju BKSN 2022 tentunya, luar biasa. Oke, terima kasih banyak tim acara, terima kasih untuk paparannya. Dan kalau nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin boleh langsung ditanyakan saja melalui siapapun yang mau dikontak nanti ya. Boleh melalui Tante Rosita juga. Kemudian, ya, baik, terima kasih atas waktunya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke acara kita selanjutnya. Kita kembali lagi. Karena iklannya sudah cukup ya. Terima kasih banyak tim acara, dan tim acara diperkenankan untuk kembali ke kegiatannya masing-masing. Ayo Bapak Ibu, kita dukung OMK kita yang luar biasa ini. Dukung program-program Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini. Silahkan daftarkan umat-umat lingkungannya, para kaling, para korwil, silahkan. Terima kasih. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, mari kita kembali ke topik PI pertama ini. Silakan yang mau sharing atau yang mau bertanya boleh. Ini Tatiana masih ada di sini, Puspa masih ada di sini. Silakan, Bapak Ibu. Sekarang saya yang mau bertanya ya kepada OMK kita ya. Dari Amos hari ini kan bilang mencarilah aku. Berarti kan relasi kita suruh mencari Tuhan kita kan. Saya melihat seperti tadi Pak Harun kan mengatakan OMK banyak yang hilang, sudah tidak mengikuti iman Katoliknya gitu kan. Tapi saya lihat dari OMK ini yang bersedia menjadi panitia tahun ini itu luar biasa. Jadi kalau saya lihat ya itu peran orang tua dari remaja sampai mereka mulai dewasa. Ini banyak kan OMK ini sudah pada bekerja loh. Mungkin ada yang masih kuliah ya. Nah, kita minta mereka sharing gimana mereka bisa tetap beriman Katolik di dalam keadaan yang sulit ini, pandemi, maupun tawaran-tawaran dunia begitu ini ya, menjanjikan dalam arti tawaran dunia loh ya. Coba sharing dong, Puspa atau Tatiana atau teman-teman muda. Kita mau denger nih, tuh ya silakan. Puspa dulu dah, sharing Puspa. Gimana kok bisa sampai jadi OMK aktif dan kita terima kasih nih dari KKS kalian teman-teman muda bersedia jadi panitia tahun ini. Kita bersyukur sekali. Ayo dong sharing biar kita juga mendapat kekuatan iman nih dari anak-anak muda ini. Silakan, Puspa. Oke. Terima kasih Tante Rosita atas kesempatannya. Kalau ditanya, aku lupa lagi Tante pertanyaannya apa. Pertanyaannya di saat godaan begitu banyak di dunia sekarang ini, ya, tapi kalian begitu tetap beriman Katolik.
dan aktif. Dan kali ini dengan menjadi panitia Bulan Kitab Suci Nasional ini, ya kita nih, saya pribadi salut sama kalian. Kalian luar biasa. Coba sharing dong gimana mempertahankan iman Katolik. Padahal kalian masih muda dan banyak yang bekerja, pulangan tentu udah capek ya, tapi masih tetap beriman Katolik. Itu luar biasa. Gimana dong sharing biar kita tahu gitu. Oke. Kalau aku pribadi sebetulnya memang sudah terlibat di gereja itu dari, kalau nggak salah ya, dari kelas 4 SD. Tahun berapa itu lupa. Pokoknya udah, karena kebetulan mama juga aktif di gereja, jadi ya diajak aja gitu. Kayak yuk coba ikut ini, ikut itu. Pertama coba kur gitu ya. Kemudian naik lagi ikut drama, kemudian ikut lagi bir dan lain sebagainya. Kemudian sampai ada di titik saat ini, mungkin kalau Om Tante lihat ya seperti yang sudah disampaikan Tante Rosita, kita semua pasti punya kegiatan masing-masing, kita punya kesibukan masing-masing. Saya juga bekerja gitu ya, kok bisa gitu. Kadang pertanyaan seperti itu juga saya nggak bisa jawab ya Tante. Karena mikir lagi, kenapa ya? Kok mau ya? Kok bisa ya? Karena memang sekarang pun lagi berusaha mencoba mengurangi kegiatan karena memang capeknya luar biasa ya, kerja pulang sore gitu, terus harus mikir ini itu dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa selalu ada kerinduan. Mungkin itu kali Tante. Selalu ada perasaan bahwa aku dicukupkan Tuhan untuk hari ini. Terus apa yang bisa aku sampaikan buat Tuhan, apa yang bisa aku kasih buat Tuhan. Karena aku bukan orang yang istilahnya mampu untuk memberikan seluruh harta duniawi aku buat Tuhan gitu. Yang bisa aku sampaikan hanyalah pelayanan aku gitu. Jadi entah kenapa ya memang Tuhan itu luar biasa, sulit ditebak gitu ya. Selalu ada hal yang membuat aku ngerasa capek, ngerasa lelah, tapi Tuhan tuh seperti kayak menjamin di belakang gitu, kayak, oh kamu mau turun, kamu mau berhenti gitu. Tapi aku mau kasih ini loh buat kamu, yakin gak mau jalan lagi. Jadi seperti ada perasaan rindu itu tadi sih, perasaan rindu dan perasaan perasaan sayang sama Tuhan mungkin kali ya. Jadi yang saya bilang tadi, walaupun di rumah aja juga sebetulnya sebagai anak muda aku pun juga masih ada kesedihan dan ketakutan, sampai kapan ya kita kayak gini, mau gimana lagi ya di rumah tapi nggak bisa pelayanan dan lain-lain ya. Tapi sampai saat ini masih dikasih Tuhan sehat, masih dikasih Tuhan nggak sakit-sakit, masih dikasih Tuhan berkat sekalipun sudah istilahnya lumpuh-lumpuh gitu ya. Hidupnya dikasih ke Tuhan aja gitu. Jadi ada panggilan dari Tuhan untuk itu. Dan saya punya adik. Saya kan 3 bersaudara. Adik saya masih kecil, tapi yang nomor 2 ini sudah SMK. Dari kecil itu, kami itu terlihat sekali aktivitasnya sangat berbeda. Saya ekstrovert dan dia introvert gitu. Saya senang sekali beraktivitas dengan orang lain. Jadi kalau ketemu orang tuh, saya senang seperti dicas kembali energinya. Kalau adik saya itu harus yang mengurung diri baru bisa ngecas dirinya gitu. Jadi ada perbedaan di antara keduanya. Lalu sama-sama mama saya ini orangnya keras ya. Karena melihat figur keluarga, background keluarga yang memang terlibat aktif dalam gereja, jadi anak-anaknya pun didorong untuk masuk ke dalam dunia pelayanan. Lalu yang saya lihat adalah kegiatan saya memang udah semenumpuk itu gitu. Saya senang kalau diajak ketemu orang, walaupun saya capek, tapi yuk ikut mama WK, yuk ikut mama kur, yuk ikut mama ini itu. Saya mau. Tapi adik saya yang istilahnya nggak ada kegiatan apa-apa gitu, kalau kita lihat gitu, yang pulang sekolah ya pulang tidur, ngerjain PR dan lain sebagainya, belum ada panggilan untuk itu. Jadi ada perbedaan, padahal istilahnya sedarah loh gitu. Padahal istilahnya kakak adik loh, kok nggak ada sih gitu. Nggak ada persamaan antara keduanya. Itu tadi yang saya bilang, balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Panggilan Tuhan buat setiap kita kan pasti berbeda gitu. Jadi
ada kerinduan untuk melayani Tuhan di gereja, ada yang memang mungkin memang maunya melayani Tuhan ya lewat aktivitasnya sehari-hari, tapi memang hal tersebut kan eksternal, tidak terlihat gitu loh. Jadi itu tadi gitu, memang ada kerinduan dan ada sukacita, ada rasa senang untuk terlibat dalam gereja. Itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin Kak Tita bisa juga memaparkan. Oke. Thank you sharingnya Puspa. Oh, ini aku nih. Sekarang. Oke, kalau dari aku sebetulnya mungkin Bapak Ibu, teman-teman ada yang udah tahu papa mama dari dulu memang aktif di gereja. Dan apa ya, aku tumbuh besar dengan melihat bagaimana dibesarkan di keluarga Katolik, dulu juga sekolah Katolik, itu membentuk berbagai nilai-nilai, berbagai cara pandang dunia gitu ya. Dan sekarang setelah kuliah, sekarang saya di semester akhir kuliah di UI, ambil jurusan sosiologi. Sosiologi itu belajar tentang masyarakat, banyak orang, berbagai jenis berbagai macam lah kehidupan yang saya lihat. Memang itu semua malah meneguhkan, maksudnya begini, di hidup itu kita akan selalu mencari sesuatu gitu ya, akan mencari sesuatu yang lebih dalam. Kalau bahasanya Katolik kan duk in altum, kita akan selalu bertolak ke tempat yang lebih dalam, dan saya selalu menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan saya tentang kehidupan, tentang kematian, tentang apa yang baik. Itu semua ada sih ditawarkan dalam gereja. Jadi saya akan selalu kembali ke gereja, saya akan selalu kembali ke Tuhan karena ya saya menemukan semua jawaban itu. Ada kerinduan, kekosongan dari jiwa manusia yang memang hanya akan bisa diisi dari itu. Jadi mungkin untuk anak-anak muda, kuncinya ada di terus bertanya dan terus mencari. Lalu untuk kita yang sudah ada di komunitas ini, kita juga terbuka untuk menemani mereka dalam pencarian itu. Karena banyak kasus teman-teman yang sedang dalam masa pencarian, kan anak-anak masa pencarian biasanya ngeselin ya. Kayak adik saya SMP tuh ngeselin gitu. Tapi nggak apa-apa, sabar aja untuk mendengarkan. Menjadi tempat mereka untuk bertanya, berkeluh kesah, karena suatu saat jawaban itu akan ada gitu. Jawabannya memang ada, memang sudah ada, tapi kan butuh waktu untuk klik gitu. Jadi kalau untuk saya, untuk teman-teman di OMK, sebagian teman-teman yang saya tahu, juga untuk keluarga, bahwa keluarga itu penting gitu. Untuk membangun relasi, untuk membangun trust, untuk berdiskusi itu penting sih dalam membangun keimanan. Itu tambahan dari saya. Apakah kira-kira ini dari sudut anak muda, dari Bapak Ibu, mungkin apakah ada tambahan? Luar biasa ya, kita bersyukur. Berarti gereja kita seperti telah dikatakan Yesus tidak akan berakhir sampai kapanpun. Dia akan kirim orang-orangnya untuk selalu menjadi alatnya. Sekarang kita bersyukur nih, OMK kita di paroki kita ini luar biasa gitu. Ya, saya sering berpikir kita ini orang tua-tua, bukan tua lah ya. Romo pernah mengatakan sangat sulit mencari ketua lingkungan. Di lingkungan banyak, beberapa lingkungan, bukan banyak sih, ada beberapa lingkungan yang tidak ada yang bersedia jadi ketua lingkungan. Nah, hari ini bercermin dari OMK kita, mereka juga sibuk bekerja, ya kan? Nah, bercermin dari itu, coba kita ada rasa malu dikit saja. Kok anak muda ini begitu luar biasa gitu ya? Kok kita menolak tugas dari Tuhan, padahal ya kita mestinya bersyukur kalau Tuhan memilih kita. Dulu saya pernah berpikir, ya Tuhan, ya kan,
Kenapa saya dapat ini, dapat tugas ini, dapat tugas itu. Sekarang saya balik, saya punya mindset. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberi kesempatan kepada saya untuk melayaninya. Kita orang berdosa dipilih Tuhan untuk melayaninya. Itu udah satu karunia yang luar biasa. Dan lebih-lebih lihat OMK kita ini. Setelah saya gaul dengan mereka selama jadi panitia ini, mereka itu semua kerja loh. Saya suatu hari telepon Gilbert, tante maaf lagi rapat, dia lagi kerja. Wah, saya kaget, luar biasa loh. Habis kerja tahu kan, di Jakarta kan sekarang udah mulai offline, nggak work from home lagi. Mereka tuh macet, dikejar macet, mesti pulang, tapi mereka mesti pikirkan. Lihat kan tadi pemaparannya luar biasa kan, OMK kita kan. Saya salut dari tahun lalu. Tahun lalu itu ketuanya Bobby. Makanya tahun ini kita selalu memikirkan gimana ya OMK kita untuk jadi ini lagi, jadi panitia lagi. Karena mereka dengan ide yang cemerlang, dengan wajah yang fresh, semoga banyak pengikutnya dan semoga mereka dapat menjadi terangnya Kristus untuk kita nih yang udah tua-tua nih. Yang kadang-kadang kita menolak panggilan Tuhan gitu. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih teman-teman muda telah menjadi inspirasi bagi kita yang sudah ada yang lansia, ada yang menjelang lansia gitu ya. Kalian luar biasa. Menurut saya begitu. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan silakan. Ya, Bu Rosita, saya terus terang tersentuh dengan sharingnya Tatiana dan Puspa ya. Kayak kalian ini anak-anak muda yang betul bersemangat dan menjadi figur contoh buat yang anak-anak mudika yang lain. Saya tadi tersentuh loh, Tatiana bilang bahwa kehidupan menumbuhkan bagaimana beriman sejak anak-anak mulai tumbuh, artinya sudah sejak SD maupun sejak SMP, itu tidak terlepas dari bagaimana menumbuhkan suasana berdoa, kehidupan beriman di dalam keluarga. Itu menyentuh, menyadarkan saya yang sudah nenek-nenek ini bahwa kita orang tua ini harus banyak mendoakan loh. Saya harus mendoakan cucu-cucu saya karena memang tidak mudah untuk menumbuhkan iman di zaman milenial seperti ini bagi anak-anak yang saat ini memang sangat tergantung, terpengaruh dengan permainan game, handphone yang tidak bisa dilepas detik pun dari kehidupan mereka. Terima kasih sharingnya Tatiana dan Puspa, serta semangat dari adik-adik kaum mudika OMK yang saya salut dan sangat appreciate, punya semangat yang betul-betul menjadi generasi penerus kita yang sudah mulai lansia. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk anak-anak orang muda Katolik kita yang di paroki Kelapa Gading ini, sungguh luar biasa ya. Saya tadi juga sangat tersentuh sekali dengan sharingnya kita ya. Tadi ada disebutkan Duc in Altum. Saya mau kembalikan pada konteks pertemuan pertama ini dari Amos 5 ayat 4-6. Dalam hal Duc in Altum, di sini sudah dikatakan di ayat keempat, carilah aku maka kamu akan hidup. Lalu ditutup di ayat ke-6 juga, carilah Tuhan. Karena kita sudah merasa nyaman dengan misa-misa secara online, rasanya sudah nyaman. Kembali sekarang kita sudah kembali sedikit demi sedikit
misa secara offline, apakah kita masih tetap ada keinginan untuk misa secara online tadi? Kita didajak sini untuk mencari Tuhan yang benar. Bukan mencari Tuhan hanya sekedar mencari, ketemu, oh ya saya secara online pun saya ketemu dengan Tuhan katanya. Tapi apakah itu esensi sebenarnya mencari Tuhan? Dalam hal ini tadi Duk and Altum sangat cocok sekali dengan kondisi kita sekarang. Kita diingatkan, carilah Tuhan dengan cara yang benar. Kira-kira itu aja tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Om Santoso atas. Ya, sama-sama. Oke, mungkin masih ada yang mau disampaikan lagi atau bagaimana? Ayo Bapak Ibu silakan, kita masih ada waktu setengah jam. Selamat malam. Selamat malam Bu. Ya, Bu Tina. Ya, saya Bu Tina. Apa yang dikatakan tadi Dak in Altum itu adalah bahwa kita sebenarnya ya harus seperti anak-anak muda itu. Itu mereka sudah masuk ke dalam ya. Jadi tidak lagi bermain di pinggiran. Karena ada banyak orang Katolik yang maunya hanya main di pinggiran. Seperti kalau dijadikan ketua lingkungan, nggak mau untuk membantu di lingkungan juga mungkin keberatan. Ada banyak yang seperti itu. Padahal kalau kita lihat umat-umat di lingkungan itu kan begitu banyak ya Bu. Tetapi untuk mencari mereka yang mau sungguh-sungguh membantu itu juga kayaknya agak sulit. Mudah-mudahan dengan adanya anak-anak muda yang begitu, ya anak-anak OMK yang begitu bersemangat ya, meskipun mereka bekerja juga sudah mau menjadi panitia dan mengerjakan sesuatu yang didalami di dalam kekatolikan mereka, itu sebenarnya sungguh-sungguh menyentuh. Saya juga sudah punya cucu juga ya, tetapi kalau mereka bersekolah dan pulangnya sudah sampai rumah bisa jam 4 lebih, bisa sampai kadang-kadang macet sampai jam 5 sore. Kadang-kadang saya juga pesimis ya, apakah anak-anak ini masih bisa ya untuk mau berkarya atau mau mulai memasuki sesuatu yang agak mendalam sedikit meskipun mungkin belum sampai ke dalam ya, tetapi untuk di pinggiran saja kadang-kadang mungkin mereka kayaknya tidak ada waktunya. Dan memang mereka pergi ke gereja, sekarang mereka senang juga ya, sudah bisa misa, itu mereka sangat senang. Tetapi untuk benar-benar memulai seperti kita sebelum pandemi kan kita sering bertemu dan sebagainya. Tapi setelah itu ada 2 tahun yang jeda waktunya membuat mereka agak terpisah gitu ya rasanya, dari gereja itu agak terpisah. Dan belum tentu juga mereka menyukai untuk ikut misa offline, misa online seperti yang saya lakukan atau yang kita orang-orang lakukan gitu. Jadi memang ada kendala juga ya untuk anak-anak kita itu. Tetapi untuk teman-teman kita, anak-anak OMK yang sudah memperlihatkan sejatinya mereka mau Dak in Altum itu sungguh membanggakan, dan ini akan saya ceritakan nanti kepada cucu-cucu saya. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Bu, selamat malam. Ya, selamat malam Bu Tina, terima kasih. Memang kita tidak bisa pungkiri ya dari sharingnya Puspa maupun Tatiana bahwa peran orang tua itu juga besar ya. Seperti Puspa bilang, dia sudah biasa dari kecil berkecimpung di kegiatan gereja, dan Tatiana juga mama papa aktif, itu luar biasa. Tetapi
tetap ya, selain peran orang tua pun mesti konsekuen ya. Jangan dia menyuruh anak tapi dia sendiri tidak melakukannya gitu ya. Itu sulit. Seperti saya contoh ya, anak saya itu sekolah di sekolah internasional dan tidak mengenal agama sama sekali. Boleh dibilang tanda kutip kafir ya. Tapi mereka mengajarkan untuk apa ya, menghormati orang tua, itulah tentang moral gitu ya. Tapi dia tidak sama sekali tidak mengenal tentang agama, apalagi agama Katolik. Jadi saya berpikir gimana ya caranya agar dia tetap bisa di lingkungan Katolik. Akhirnya saya yang mesti berkorban. Saya masukkan dia ke Miss Dinar dan akhirnya Miss Dinar Kelapa Gading itu luar biasa, yang daftar tuh bisa 400 orang, ini sebelum COVID ya. Dan ternyata lama-lama protol tinggal 100-an. Nah, di situ saya lihat peran orang tua luar biasa. Karena itu selama 6 bulan loh, itu trainingnya, ada kelasnya 6 bulan dan diadakannya jam 1 siang. Bayangin coba. Kita bisa pulang weekend, anak maunya apa? Lunch kan, lunch terus bermain. Dia udah capek sekolah dari Senin sampai Sabtu gitu ya. Tapi marah tuh, anak saya marah jujur. Pulang, mama, ini kan waktunya aku lunch. Kenapa aku mesti balik lagi? Itu benar-benar mungkin paroki itu sengaja ya. Jadi kita bubar jam 12, jam 1 mulai. Jadi kita mesti bawa mereka makan, buru-buru balik lagi. Itu jujur kita orang tua juga males loh. 6 bulan loh. Tapi di sini saya deal, anak saya marah tiap kali. Saya deal sama dia, oke, kamu makan seadanya ya, siang ya. Kadang-kadang hanya beli di kantin. Nanti malam kamu pilih kamu mau makan apa, mama ajak. Anak saya kebetulan kan baru gede itu doyan makan ya. Akhirnya saya 6 bulan tiap malam ajak dia makan, dia pilih kemana yang dia mau, saya mesti nurutin. Akhirnya 6 bulan tuh lewat, dia jadi Miss Dinar. Dan dia tidak hilang akhirnya. Astaga, hilang loh. Dia tidak hilang dalam arti kata dia masih ingat. Sekarang kebetulan dia sekarang ada di luar negeri. Dia masih ingat, dia mau ke gereja tanpa saya suruh karena sudah jadi habit. Jadi saya tadi mendengar Puspa, mendengar Tatiana, itu peranan orang tua itu sangat luar biasa. Kita perlu pengorbanan. Jangan mengharapkan anak bisa seperti mereka kalau kita tidak mau berkorban. Itu di sini semoga sharing mereka itu menjadi renungan kita semua nih. Baik yang muda atau yang udah oma-oma, bilanglah ke cucunya, bilanglah ke anaknya. Kalau anaknya cuek-cuek, biarlah oma weekend yang berkorban bawa cucu ke gereja gitu. Kalau anaknya cuek gitu kan. Itu dimulai dari situ. Kalau kita tidak mau kehilangan mereka dengan iman Katoliknya, apalagi kalau dia tidak sekolah di sekolah Katolik. Itu sharing saya dan itu yang saya alami. Jadi puji Tuhan anak saya nggak hilang. Dan saya berasa sekarang, waduh 6 bulan itu lama juga ya. Saya mesti tiap malam nemenin dia dinner gitu. Ya kan? Tapi itulah cara yang saya deal sama dia. Akhirnya dia berhasil jadi Miss Dinar gitu loh. Gitu loh Bapak Ibu. Ini dari Puspa, dari Tatiana. Benar kan apa yang saya bilang, orang tua pegang peranan kan, mama papa kalian. Coba Puspa. Iya Tante, gimana? Mama, ya memang mama. Sebenarnya yang lebih terlibat di gereja itu mama ya. Karena kalau papa tuh kan emang kerja gitu. Jadi dia jarang lah ada di rumah. Kalau mama memang dari dia muda, kebetulan mama juga pencarian. Dia mencari. Jadi mama tuh dulunya bukan Katolik. Jadi papa mamanya dulu sedikit cerita ya mama papa. Jadi yang tiangkung aku itu dulu Muslim, lalu mereka divorce dan yang tiangku ini nikah lagi, tapi dengan orang Katolik.
Cuma pada saat itu memang mama dilarang. Nggak boleh anak perempuan kalau ikut ibunya. Gitu. Karena mama anak satu-satunya, jadi mama dilarang untuk ikut ke agama Katolik gitu. Jadi mama prinsip bahwa ya udah nggak apa-apa agamanya Muslim aja gitu. Cuma ya seiring berjalannya waktu namanya kita ada panggilan dari Tuhan gitu ya. Namanya emang bukan ke arah sana. Jadi kalau misalnya puasa ya puasa gitu, tapi nanti kalau aus dia minum katanya gitu. Kalau misalnya waktunya sholat ya sholat semampunya aja gitu. Bacaan-bacaan ya di sanggup-sanggupin aja gitu. Ternyata dia sempat lewatin salah satu gereja di Surabaya, lupa nama gereja apa, kalau nggak salah itu gereja yang sempat ada masalah yang itu, dia lewat itu. Jadi mama cobain masing-masing gereja, di situ ada gereja Protestan dan gereja Katolik. Ternyata memang hatinya dia ketika dengar lagu Bapa Kami itu dia bisa nangis gitu, biasanya kesentuh, ya udah. Ternyata memang panggilannya dia untuk di situ, sehingga setelah menikah dengan papa dia pindah ke Jakarta. Ya aktiflah di gereja gitu, ikut mazmur dan lain-lain. Lalu secara tidak langsung memang itu menarik perhatian saya bahwa ternyata role model saya adalah mama saya. Ternyata mama nih aktif pelayanan dan lain-lain. Sebenarnya dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa gitu. Validasi dari orang lain juga enggak. Toh mama juga setiap pelayanan gitu itu sengaja nyari yang hari-harinya sepi gitu loh, yang kayak misa arwah yang nggak banyak orang tahu gitu, yang nggak banyak orang lihat. Justru itu yang membuat saya menjadi tertarik, kayak oh ternyata seru ya pelayanan sama di gereja. Oh ternyata seru ya. Oh ternyata ada ketenangan sendiri ya kalau ketemu orang-orang yang berbeda gitu. Ada ketertarikan lah intinya. Sehingga dari situ ya saya berkaca dari mama saya. Jadi lihat mama aktif di gereja ya udah, saya juga senang jadinya gitu. Nggak ada paksaan lah istilahnya. Itu Tante Rosita. Ya, terima kasih, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita mendengar OMK kita yang luar biasa. Hayo Bapak Ibu, jangan segan-segan mengambil posisi kalau sekiranya dibutuhkan, terutama di lingkungan, jadi kaling, jadi pengurus, itu yang benar-benar kita kasih contoh kepada anak-anak kita, gitu loh. Jadi jangan menolak tugas, lihatlah mereka, ya kan? Lebih enak dugem kan pulang kerja ya Puspa, daripada jadi panitia BKSN. Ya terima kasih sekali nih hari ini kalian tahun ini kalian bersedia jadi panitia. Nah ini Lina udah buka nih. Lina juga ada pengalaman tuh dengan anaknya Devin. Dulu Devin itu Miss Dinar bareng anak saya. Ayo silakan sharing Lina. Memang sih ya kalau peranan orang tua memang penting sekali. Jadi Miss Dinar waktu itu anak saya Devin juga masuk ke OMK, terus masukin Miss Dinar, jadi berorganisasi. Sampai sekarang kalau dia keluar, dia sekarang udah kerja di luar negeri. Di Hong Kong kan susah sekali ya Katolik gitu. Sekarang kemarin puji Tuhan dia bentuk anak muda Katolik Indonesia gitu. Kalau di Singapura kan kayak anak saya yang perempuan kan ada NUS, NTU kan ada namanya PINUS gitu loh, Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia gitu. Nah, Devin di Hong Kong bisa puji Tuhan berkat pengalamannya di Miss Dinar. Waktu itu dia sama Carlos ya anaknya Bu Rosita ini juga aktif ya Rosita ya. Jadi anak-anak misa pagi jadi Miss Dinar juga senang hati gitu. Dia pun jam 5:30 udah harus sampai di gereja gitu. Benar peranan orang tua tuh sangat penting dan memang kita juga harus mau berkorban. Kita jangan hanya senang-senang, malas-malas gitu. Ya kadang-kadang bete juga ya. Betul-betul ya. Mereka apalagi kan sekolah sebenarnya juga udah berat gitu. Tapi ternyata saya setelah mendengar anak-anak OMK, anak-anak Miss Dinar, waktu kumpul-kumpul dia bilang
mereka malah prestasinya bagus-bagus loh. Jadi mereka takut kalau nilainya jelek, malah nggak boleh aktif lagi di gereja. Sampai seperti itu. Ya itu anak orang tua tuh dasarnya aja gitu ya. Sekarang kalau kita lepas mereka dengan iman yang kuat, mereka mudah-mudahan tidak gampang tergoda dengan hal-hal lain gitu. Jadi katanya Katolik itu keren gitu. Ya benar juga sih. Sekarang anak saya di Hong Kong itu bisa bentuk sama Romo, bentuk satu organisasi Katolik. Padahal dia kerja di kantor akuntan begitu kan juga sibuk, pulangnya juga sampai malam. Tapi mereka pertemuan sering sebulan, kalau nggak salah sebulan sekali atau 2 kali gitu. Bagus kalau menurut saya ya, karena memang anak-anak muda. Makanya tadi sharing-sharing anak muda tadi benar-benar terketuk juga ya hati kita ya Rosita. Jadi kalau dipanggil pelayanan, kadang sih terus terang banyak acara-acara lain yang lebih menarik gitu ya nggak. Tapi kalau pelayanan hasilnya memang sukacita. Kalau kita tulus gitu, banyak hal yang kita dapat memang bagus. Maka anak-anak kita dilepas gitu kalau dengan tanamkan dari iman yang kuat gitu. Mudah-mudahan mereka tidak tergoda dengan hal-hal lain ya. Anak saya yang perempuan juga ada organisasinya Katolik. Dan yang laki yang di Hong Kong juga sama. Saya senang sekali. Terima kasih ya anak-anak muda. Tadi siapa namanya Puspa ya atau siapa. Terima kasih juga. Udah mau sharing, menguatkan kita ya Rosita. Beginilah. Luar biasa ya. Makanya kita nggak boleh menolak tugas ya Lina ya. Soalnya Lina mau direkrut sama saya. Jadi jangan menolak tugas ya Lina. ikut Rosita. Jadi tambah baik gitu. Tadinya mau males jadi nggak bisa males gitu. Ya Rosita. Terus saya lihat dia juga mukanya seberseri-seri. Jadi kita mau untuk ikut dia pelayanan jadi berseri-seri, nggak bete kan mukanya tuh. Ya. Ikut di sini semua senang lah ya. Ya. Itulah ikut Yesus mesti sukacita walaupun ya kan, walaupun ada duka cita, tetap kita mesti tampilkan sukacita terus. Kalau nangis sendiri di kamar bersama Yesus, setelah tampil di Zoom mesti senyum. Ya, supaya gitu. Dimanapun kita tunjukkan, kita tadi ada yang bilang sama saya, kita mesti jadi bulan, jangan mau menjadi matahari yang bersinar terik. Mataharinya itu Tuhan Yesus, kita bulan. Jadi matahari punya sinar memancar kepada kita. Katanya itu homilinya dari Romo Wisnu. Saya hanya menyampaikan. Benar juga loh. Kalau kita pelayanan kadang lupa kita yang mau jadi mataharinya ya nggak? Disorot terus. Sumbernya ya Yesus ya. Jadi lupa sama yang kita layani gitu. Kita yang mau jadi peran utamanya gitu. Sebenarnya salah. Kita hanya bulan. Jadi sinar matahari itu jadi bisa memantulkan sinarnya ke bulan itu. Kita cukup bulan itu tuh bersinar, sukacita, tapi tetap yang terik itu Tuhan Yesusnya gitu. Intinya kayak gitu. Benar juga ya. Ya enggak Puspa? Ya enggak Tatiana? Kita lihat ya Tatiana ya, dengan baru turun dari stasiun sudah komit ya. Itu luar biasa. Kita mesti belajar untuk komit. Harusnya tadi kalau si Devin nggak sibuk saya suruh dia ikut ya. Saya terlambat lihat OMK sekarang baru tadi lihat linknya. Iya, memang luar biasa ya. Senang ya kita. Makanya tadi Bu Tina juga ngomong. Makanya jadi ada tergerak gitu. Jadi kayak OMK begini. Tadi saya pikir, aduh kalau saya tahu duluan saya minta Devin ikut denger gitu. Mungkin ada yang teman-teman Devin juga di sini kan seangkatan tuh Lina. Hah? Tapi Devin lebih ini ya loh, ada yang kenal Devin nggak Antonius Devin? Mungkin ada, tapi yang enggak lah dia kayaknya angkatan tahun berapa ini
kau ini umur berapa? Enggak kali ya. Si siapa namanya Puspa? Siapa namanya? Puspa. Puspa berapa umurnya? Tahun Angka ini aku 20 tahun kan. berapa? 20. Oh, masih muda. Rosita. Ya. Berarti Devin kan udah 24 jalan 25 ya. Udah kerja 2 tahun lebih tuh. Ya. Hmm. Ya, luar biasalah. Bersyukur ya. Mudah-mudahan jadi generasi berikutnya putus ya Rosita ya. Jadi ada generasi muda yang hebat-hebat begitu. Kan anak muda ini sudah bisa membawakan firman Tuhan tadi seperti Tatiana itu udah luar biasa. Saya luar biasa loh. Saya sering berdoa. Setiap kali berdoa saya selalu mengatakan, utuslah orang untuk masuk KKS yang menyenangi kitab suci gitu kan. Karena ini sebentar lagi mesti pada pensiun gitu kan. Jadi saya melihat mereka luar biasa, ini calon-calon penerus kita ini Bu Eti. Iya loh, hebat loh. Ya, gitu. Makanya Lina kalau jadi seksi pendoa tuh mesti siap ya Lina. Si Rosita bisa aja. Kalau Rosita minta punya susah ditolak gitu. Bukan susah ditolak, nggak mau ditolak gitu ya. Maksudnya bagus punya. Bisa aja Lina, itu Tuhan yang berkarya. Ayo Bapak Ibu, kasih support dong ke OMK kita, ayo. Kasih support, ayo. Paulus. Gimana anak muda kita nih, Paulus? Bu Ayu deh, Bu Ayu. Bu Ayu, gimana Bu Ayu melihat anak muda kita nih, Bu Ayu? Ya, malam Bu Rosita, malam semua Bapak Ibu. Sungguh-sungguh hari ini bukan suatu kebetulan. Saya sungguh-sungguh terharu. Jujur aja, saya bangga. Ternyata Tuhan semua nggak ada yang sia-sia. Memang sih saya jujur tidak punya anak. Tapi benar peranan orang tua itu sungguh-sungguh dari cerita itu merupakan dasar untuk perkembangan anak. Jadi nggak ada kata terlambat. Ya seperti saya memberikan di sini sharing tidak mempunyai anak, tetapi saya sungguh bahagia ternyata dengan anak-anak. Kalianlah anak-anak rohani bagi saya secara iman yang saya selalu berdoa. Ternyata ya itu seperti gambaran tunas-tunas dalam keadaan apapun Tuhan ternyata bentuk. Bukan suatu kebetulan dalam keadaan COVID ini semua Tuhan kembalikan ke rancangan semula. Artinya apa? Benih-benih inilah melalui tunas-tunas anak-anak muda inilah saya bangga, sungguh sangat terharu dengan kegiatan kalian yang sudah cukup-cukup benar-benar hebat. Bahkan dari kitab Amos. Sesungguhnya Amos itu bukanlah siapa-siapa. Dia hanya sebagai peternak domba. Tuhan panggil dari orang yang kecil. Tetapi dengan dasar yang kuat, ketulusan hati, kerendahan hati. Kalian, anak-anak yang memiliki orang tua yang begitu rindu akan Tuhan, tidak akan sia-sia. Akhirnya benih itu bisa kita buktikan saat ini. Benar Bu Rosita, seperti kita ini seperti bulan, bahkan mungkin bintang. Bintang-bintangnya apa? Yang memberikan kelip-kelip cakrawala, yaitu Tuhan sendiri mataharinya. Sungguh kalian begitu hebat, nggak ada kata lain. Bagi kami, terutama bagi saya, membangkitkan semangat istilahnya. Dalam keadaan seperti ini ternyata di dalam balik misteri COVID ternyata hubungan kalian pun walaupun dalam keadaan online, justru disitulah kita banyak belajar. Terutama saya jadul, tidak mengerti teknologi, ya kan? Tetapi dengan kedekatan ini ternyata dalam sisi negatif pun benar saya juga banyak keponakan. Tetapi sungguh sangat pergulatan saya juga bagaimana ya nanti anak-anak ini susah kalau udah kecanduan dengan game, dengan permainan itu yang susah kita melihatnya. Tetapi dengan dasar yang kuat,
Kembali lagi mungkin doa orang tua, bahkan nenek atau opa ya, orang tua lah terutama, dengan doa kita memang nanti Tuhan sendiri yang menggerakkan, yang menumbuhkan semuanya itu. Asal satu, takut akan Tuhan. Kembali lagi, teruslah kalian Puspa, Tatia, dan siapa tadi yang Kevin ya, atau siapa yang anak lelaki tadi? Itu sungguh-sungguh. Ivan atau Ivan. Ya, itu sungguh-sungguh. Saya secara dengan senang hati, benar-benar saya sampai terharu, sampai nangis dengar kalian. Ternyata melalui kalian, kita juga harus dengan rendah hati kita bisa belajar dari kalian. Justru dalam keadaan COVID ini hubungan kita dikurung, mungkin itu kedekatan lagi orang tua, bahkan satu. Ingatlah, mungkin kegiatan semua diawali dengan mencari Tuhan dengan awal-awalnya yang secara duniawi. Tanggal gimana? Tapi satu hal pada saat kita dalam keheningan, dalam keadaan susah, justru tadi kan dibilang temanya adalah kerahiman ya. Artinya Allah sumber harapan. Justru di dalam kerahimannya itu di dalam keheningan. Tuhan itu nggak kelihatan, tetapi dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu hadir. Tuhan ada dalam keadaan situasi apapun, kondisi apapun. Dia ada pada saat kita mau dengan rindu mencari dan mencari dengan kerendahan hati. Tetap dalam kesetiaan ya, kita semua kembali kepada Tuhan. Mungkin itu aja Bu Rosita. Kembali lagi terima kasih. Hari ini saya banyak belajar kembali dari kalian. Tetap kita harus kembali belajar. Nggak ada salahnya belajar dari anak muda. Mungkin kita berpikir, anak muda tahu apa. Tetapi Tuhan pakai melalui justru nabi-nabi kecil inilah. Melalui orang tua perjanjian lama. Ini kan kitab Amos dari perjanjian lama sebenarnya. Kita orang-orang tua hidup di zaman lama, tetapi kita sekarang ini belajar dari kalian-kalian. Yaitu, mungkin itu Bu Rosita, terima kasih. Tetap semuanya maju dalam kesetiaan dengan Tuhan. Tuhan berkati kalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu sharingnya. Ayo kembalikan kepada Puspa, MC. Silakan Puspa. Oke, terima kasih banyak Bu Ayu. Saya juga tersentuh dengan kalimatnya. Terima kasih karena ini juga menjadi reminder dan kekuatan buat anak-anak muda sekalian yang sudah mendengarkan. Terima kasih karena ini sangat memberkati buat kita semua. Dari saya sudah, dan sepertinya juga dari Kak Tita sudah selesai ya. Mungkin sudah. Masih adakah yang mau menambahkan lagi? Saya mau tambah sedikit ya. Oke, baik. Boleh Ibu. Di dalam doa syafaat saya, itu saya juga sering sekali doa untuk anak muda. Supaya anak-anak muda yang sekarang ini mempunyai hati yang dekat sama Tuhan. Karena di Mazmur 119 ayat 9 itu dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi supaya anak muda ini tetap bersih kelakuannya, harus dekat, harus suka membaca kitab suci supaya tahu kehendak Tuhan itu apa. Jadi dan juga jangan lupa doa ya. Maksudnya jangan sampai kita tuh terlalu banyak aktivitas pelayanan sampai lupa doa. Karena doa itu merupakan kayak kita nge-charge gitu ya. Jadi kita bertemu pribadi dengan Tuhan dan itu jangan sampai hilang gitu. Karena banyaknya kegiatan jangan sampai hubungan pribadi kita dengan Tuhan hilang. Itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ike Hilmi atas ujangannya buat anak-anak muda dan buat kita semua. Betul sekali ya, kita pelayanan harus
pelayanan adalah panggilan Tuhan, panggilan dari Tuhan, tapi kita cara kita tahu seberapa dekat kita dengan Tuhan, cara kita tahu seberapa erat kita dengan Tuhan, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Bukan pelayanan untuk mencari dan ketenaran lain-lain, tapi memang ya ada panggilan dari Tuhan. Seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Tatiana ya, pasti balik lagi ke Tuhan lagi. Jadi semoga pada renungan kali ini kita boleh belajar bahwa segala sesuatu dapat terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mengalami banyak sekali hal dan situasi yang mungkin kurang menyenangkan, kurang mengenakan, tapi ingat bahwa Tuhan jawaban kita. Kita pasti akan kembali ke Tuhan, pasti selalu ada harapan, pasti selalu ada kekuatan dan hal-hal baru. Saya punya moto, everything happens for a reason. Jadi saya percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan tanpa kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan dan ada rencana Tuhan di dalam itu sendiri. Jadi kalau saya hari ini dikasih kesempatan buat nangis, saya pasti akan dikasih kesempatan Tuhan lagi untuk senyum dan untuk ketawa bersama-sama dengan yang lain. Selalu ada harapan baru. Gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu, Bapak, Om, Tante, dan rekan-rekan sekalian. Mungkin saya bisa kembalikan ke Kak Tatiana. Baik, terima kasih Puspa. Terima kasih juga Bapak Ibu untuk sharingnya dan penguatannya semua. Kami anak muda pasti senang mendengar ini. Karena anak muda juga butuh ruang untuk berkarya, tapi kadang mungkin beberapa teman kayak nggak enak gitu, banyak orang tua gitu. Kami akan pasti senang sekali teman-teman anak muda kalau tahu betapa mereka itu sebetulnya sangat diharapkan dan betapa pintu terbuka dan lengan terbuka sangat lebar untuk menyambut anak-anak muda ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, semoga semua karya-karya dan kerja kita selalu dalam berkat Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Baik, kita akan mungkin karena waktu juga, kita akan sebelum menutup kita akan doa umat, doa bersama. Mungkin saya akan memulai dengan doa bersama. Bapak Ibu silahkan yang punya wujud, silahkan langsung saja dibuka mikrofonnya dan menyampaikan doanya. Nanti kalau sudah kita akan lanjutkan ke doa penutup sekalian ya. Mas Santo mau foto dulu. Atau nanti aja Bu, habis doa kita foto dulu sebentar. Oke, baik. Atau baik sebentar. Ya. Kita akan doa dulu. Saya buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas pertemuan kami, pendalaman iman kami pada malam hari ini. Terima kasih atas seluruh penguatan yang diberikan dalam sharing-sharing kami, dalam diskusi kami hari ini. Kiranya Tuhan, semua yang kami dengarkan, yang semua yang kami refleksikan hari ini, pada malam hari ini bisa menguatkan iman kami untuk mencari-Mu dan mengenal-Mu lebih dalam lagi. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengutus anak-anak muda ini untuk berkarya, untuk mewartakan firman-Mu, khususnya di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini. Kami percaya Engkau telah memulai membuka jalan buat mereka. Kami percaya Engkau akan melengkapinya sehingga berakhir tugas mereka dan mendapatkan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Allah Bapa, Engkau adalah pelindung, penyelamat, dan juga yang memberikan kehidupan kepada kami semua. Semoga pada malam hari ini kami semua dapat tersentuh, baik
kami sebagai orang tua, sebagai nenek, maupun nanti kami sampaikan juga kepada anak-anak muda kami, cucu-cucu atau anak-anak kami yang mau berpotensi, mereka bisa juga nanti terjun di dalam gereja seperti yang telah dicontohkan oleh anak-anak muda kita. Tuhan berkatilah keluarga-keluarga kami dengan anak-anak muda kami. Semoga apa yang kami harapkan semuanya akan terwujud, bukan karena kehebatan kami, tetapi semuanya adalah karena panggilan-Mu, dan itu kami serahkan seluruhnya kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya, Tuhan. Pak Harun, silakan dinyalakan dulu mic-nya. Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur karena malam hari ini kami dikuatkan iman kami dengan penampilan Nabi Amos. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Karena Engkau adalah sumber harapan kami semua. Carilah Tuhan sepanjang hidup kita, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih, puji syukur atas kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan semua acara-acara yang telah disusun oleh OMK di dalam BKSN tahun ini. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Kabulkanlah Tuhan. doa kami ya Tuhan. Baik, Bapak Ibu. Allah Bapa yang Maha Rahim, demikian doa dari kami yang kami sampaikan ke dalam hadirat-Mu. Bapak, sekarang kami akan menutup kegiatan ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa mengundang kami untuk datang kepadamu, menemukan kehidupan yang sejati bersamamu. Kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk menemukan kedamaian sejati dalam dan bersamamu. Semoga kami dapat mengamalkan hidup kami dengan baik, sehingga kami dapat memperkenalkan Dikau kepada sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Marilah kita memohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan Dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Puspa dan teman-teman. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaan kita malam ini. Saya senang sekali nih perdana diminta pendalaman iman. Semoga saya belajar banyak juga. Terima kasih untuk diskusi dan banyak masukan-masukannya. Mohon maaf saya tadi ternyata kendala dengan teknis. Saya anaknya juga nggak bisa diem kayak Puspa. Banyak organisasi kerjaan tapi akan selalu kembali ke gereja. Saya akan kembalikan ke MC Puspa. Baik, terima kasih Kak Tatiana Narasati. Sedikit informasi bahwa ini sebetulnya Kak Tita ini saya kenal dia udah lama juga ya, saya kenal juga dari Mama. Saya senang sekali, saya mengagumi sekali karena suaranya luar biasa.
Apalagi kalau sudah nyanyi Seriosa, Bapak Ibu boleh mengunjungi laman Instagramnya. Mungkin Kak Tatiana boleh tulis di kolom komentar ya, biar Om Tante semua bisa lihat-lihat. Seperti inilah ternyata Kak Tita. Ya, maaf tadi belum disebutkan loh CV singkatnya. Coba sekarang sebutkan. Monggo, silakan Kak Tita. Waduh, CV singkat. Saya sekarang kuliah, Bapak Ibu, Tante, teman-teman di UI, jurusan Sosiologi, itu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekarang tahun terakhir, jadi sedang dalam proses penyusunan skripsi, mohon doanya. Selagi kuliah dan belajar, saya aktif di beberapa organisasi. Saya juga bekerja sebagai peneliti, periset. Saya juga aktif di organisasi namanya Talitakum. Itu punyanya suster-suster yang bekerja untuk human trafficking. Jadi ada suster-suster OSU, suster Ursulin, karena saya juga dari sekolah Ursulin, saya dari SD sampai SMA di Teresia dan di Ursula, SD-nya Teresia, SMP SMA di Ursula. Saya membantu suster-suster Ursulin dan suster-suster Gembala Baik sih, tapi juga ada beberapa suster dari kongregasi lain, juga ada didampingi oleh Romo Ismartono SY. Kami bekerja untuk membantu korban-korban human trafficking, ada juga kasus tentang perempuan dan anak, jadi saya juga aktivis, juga aktif di gereja, saya suka nyanyi, mungkin Bapak Ibu pernah lihat saya bermazmur di gereja, dan dari kecil sih ikut kor di Yakobus, itu sih kalau dari saya, jadi memang anaknya nggak bisa diam aja. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom KKS. Terima kasih Puspa dan teman-teman muda OMK. Ya, kita berjuang ya. Semoga program-program ini sukses ya. Dan tempat ini, Zoom ini terbuka untuk OMK ya. Kalau mau hadir ya, kita kasih kesempatan ya. Jangan hanya setelah jadi panitia ini menghilang. Ayo hadir di sini ya. Kasih kita jadwal kapan mau hadir. Boleh, silakan ya. Tante-tante, oma-oma di sini begitu kagum dengan OMK. Jadi jangan menghilang, hadir ya paling enggak sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang telah hadir. Tolong dibuka kembali Zoom ini dengan pengumuman tentang program Bulan Kitab Suci Nasional, terutama Kaling, Korwil. Ayo ikutlah lomba ini ya. Semoga gereja kita dapat mendapatkan paling tidak kita tidak mikir juara dan partisipasinya itu. Bahwa Yakobus itu eksis. Jangan mikir juaranya dulu gitu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. PI yang kedua yang akan dibawakan oleh Pak Joli Nisar dari tim KKS. Terima kasih.